Halo Halo sobat. sobat, iya ini video pertama kita ya. Di Halo Sobat, ada aku Mendung, ada siapa lagi? Ada aku Jeep. Dan aku Rio. Iya, jadi kita bertiga bakal ngebahas tentang toxic relationship ya. Jadi emang di sini kita sudut pandang masing-masing. Kalau teman-teman setuju ya oke, kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena emang ini opini masing-masing gitu. Buat teman-teman semua yang mau komentar atau ngasih saran, boleh banget ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Bener nggak Mas Yo? Bener, jangan lupa di-share ya. Iya betul. Dan bagi kalian nih yang mungkin pengen request judul topik, kalian bisa di komentar. Misalkan Kak aku pengen friendzone dong, aku pengen tentang ghosting. Yang kalian mau kalian tinggal di komen aja, oke? Bener nggak Kak Mendung? Bener banget. Kita bakal nerima ya saran dari kalian semua. Oke deh, tanpa lama-lama nih, kita bakal ngebahas tentang toxic relationship nih. Menurut Kak Najib deh, itu tuh toxic relationship tuh gimana sih, Kak? Kalau menurut gue sendiri ya, toxic relationship itu sama aja kayak simbiosis parasitisme yang dimana salah satunya dirugikan. Dirugikannya dalam arti mungkin dia itu tertekan, dia itu mungkin merasa terhina, atau dia itu mungkin merasa terugikan lah intinya kayak gitu. Jadi ada salah satu yang dimana tuh berat sebelah kayak gitu dan ngerasa tuh tidak nyaman akan hubungan tersebut kayak gitu sih kalau menurut aku. Gitu. Kalau menurutnya Kak Rio gimana, Kak? Nah, kalau aku sih ya toxic relationship ya. Artinya sih hubungan yang bersifat dalam tanda kutip merusak. Ya mungkin karena adanya konflik, tidak adanya saling mendukung satu sama lain, dan akhirnya hilangnya rasa saling menghargai satu sama lain. Itu nggak banget sih dalam hubungan. Kalau menurut Kak Mendung sendiri gimana? Kalau menurut aku pribadi sih, toxic relationship itu tuh kita ngejalin hubungan sama satu orang, di situ kita juga nggak jadi diri sendiri, mungkin ngerasa tertekan juga. Hampir sama sih dari Kak Najib sama Kak Rio ya. Intinya mungkin lebih kayak ada yang kurang bahagia, satu dominan, satu yang bisa ngikutin selalu gitu. Jadi ya kurang bahagia sih kalau kataku sih. Toxic relationship itu tidak baik ya, bener gak sih? Benar. Iya nggak baik banget sih, nggak baik. Tapi mungkin banyak banget nih yang lagi dengerin itu tuh yang berada di toxic relationship, mungkin ngerasa nggak apa ya, ngerasa nggak di posisi itu atau ngerasa nggak sadar ya nggak sih? Benar, 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 benar. Ya mungkin karena dia takut kehilangan, takut ngerasa kesepian, atau dia ngerasa tidak punya pengganti, atau dia ngerasa tuh ada lagi yang seperti pasangannya. Benar gak sih Yo? Kadang kan orang kayak gitu kan. Benar-benar, dan terkadang orang itu apa ya, kayak aku nggak mau kehilangan dia lah, aku udah terlanjur sayang banget sama dia. Aku rela kok dia Waduh, apa-apain sama dia, asalkan dia nggak waduh. ninggalin aku. Ini salah sebenarnya. Kayak gini tuh salah. Karena ini sama aja menyiksa diri kita sendiri. Padahal kita kan juga butuh bahagia, iya kan? Iya Betul dong, sekali. siapa sih yang nggak butuh bahagia ya? Kalau kata Kak Rio salah, terus yang bener gimana nih Kak? Yang benar itu, hubungan itu adalah saling timbal balik. Jadi nggak satu arah doang. Istilahnya gini ya, rumah itu punya dua tiang. Membangun cinta itu memang susah. Ketika kita ingin membangun cinta dan goalnya nanti di pernikahan, ya kita harus sama-sama berjuang. Istilahnya kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau satunya nggak saling menguatkan, ya lama-kelamaan roboh gitu. Aduh, asik banget ya. Jadi kayak punya dua tiang. Kalau satunya hilang ya jadi pincang gitu loh. Kalau kata Kak Najib gimana Kak Najib? Biar kita tuh nggak ada di hubungan yang toxic gitu. Kalau menurutku pribadi nih ya, kalau misalkan kalian gak pengen ada di hubungan toksik, kalian tuh kalau misalkan punya keresahan sama pasangannya, mendingan langsung dibicarakan gitu, cari solusinya gitu. Kalau emang nggak ketemu juga, ya berarti emang mungkin hubungan kalian sampai di situ. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian selalu memendam gitu, memendam perasaan atau ngerasa tertekan, ngerasa dirugikan, itu juga nggak baik karena nantinya bakalan meledak. Apapun yang dipendam lama-lama menjadi bukit dan meledak nantinya gitu. Juga bisa jadi toksik. Mungkin lu bisa toksik ke keluarga lu, atau lu juga bisa toksik teman-teman kayak gitu sih. Bener banget ya. Karena mungkin
orang yang jadi pelaku toksik ini yang awalnya mungkin mereka juga nggak toksik sih. Cuma karena udah pernah dilakukan dengan toksik tadi, jadi mereka kayak tanpa sadar jadinya toksik ke pasangan yang lain gitu loh. Jadi terkena yang lain juga. Iya kayak Nah, pelampiasan gitulah ya. bener banget. Atau mungkin dia nggak sadar sebenarnya kayak aku tuh udah terbiasa dengan hubungan seperti ini. Yaudah, kalau kamu nggak bisa, jangan sama aku gitu. Padahal tuh nggak boleh sih. Di dalam hubungan tuh kalau kataku kita tuh harus saling toleransi. Karena emang kita dua kepala yang disatukan, tentu pasti ada perbedaan gitu. Sedangkan saudara kandung aja tuh banyak banget yang beda, apalagi beda ibu, beda ayah, disatukan dalam satu hubungan pasti banyak banget. Dan kalau kamu nggak toleransi kepada pasanganmu, yang ada tuh bertengkar, yang ada tuh yang nggak bisa. Jadi kayak pecah gitu. Tapi kalau emang ada timbal balik di sana, kayak Rio tadi bilang, timbal balik saling ngerti, oh ternyata dia suka ini, aku akan memperlakukan dengan ini, sebaliknya juga begitu. Jadi jangan mau kamu doang yang pengen dibahagiain gitu, tapi pikirkan juga kebahagiaannya dia. Sik, ya nggak sih? Betul. Dan konteksnya tuh toxic relationship tuh bukan berarti kayak hanya tentang dia main fisik sama lo atau berucap kasar sama lo. Dengan artian lo itu memaksakan diri untuk menjadi orang lain atau memaksakan diri untuk menjalani hubungan, meneruskan hubungan ya lebih tepatnya, itu juga udah lebih toksik sih menurut gua. Kayak ibaratnya, udahlah gue paksain aja padahal lu nggak nyaman, itu tuh toksik juga sebenarnya. Toksiknya di diri lu tanpa lu sadari. Toksik tuh bukan bukan yang tadi gue bilang sebelumnya, bukan tentang kayak lu main fisik aja, dan juga bukan tentang kayak dia tuh berucap kasar kayak gitu sih. Yang penting ketika kamu ngerasa kamu tersiksa, kadang ada orang-orang yang memperlakukan pasangannya mungkin kayak tadi kepaksa jadi orang lain, tapi dia bahagia kok, enjoy. Kayak lu ketika lu orangnya garing, pengen ngelucu gitu, tapi lu enjoy dengan itu yang lu lakuin, itu nggak masalah. Tapi ketika lu nggak enjoy, lu ngerasa terpaksa, nah disitulah terjadinya toxic tadi. Ya nggak, Mas Iyo? Betul. Benar-benar. Tapi kalau kita ngomong-ngomong toxic relationship nih ya, ada nggak sih pengalaman dari kalian nih pernah melakukan atau jadi korban? Waduh, waduh, waduh. Waduh, najib Nampaknya banget sih itu. nggak gitu juga lah Kak Mendung. Tapi emang bener sih, kalau aku punya pengalaman di mana aku toksik di hubunganku toksik di mana ada seseorang wanita dulu gitu, ibaratnya tuh berucap kasar iya, terus juga kayak itu pengen aku tuh apa-apa tuh mengikuti apa yang dia mau. Sementara ketika aku menyuruh dia balik, dia kayak mengentengkan gitu. Ah elah lebay banget sih. Ya udah kalau lu nggak nerima gua gitu. Sebenarnya bukan karena nerima lu atau enggak gitu, tapi kayak gue tuh mencoba jadi yang lebih baik buat lo, tapi kenapa lo giliran gue cuma pengen minta lo tuh juga lebih baik buat gue, kenapa enggak kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh gue itu kayak tertekan di mana lu selalu nyuruh gue kayak gini, sementara apa yang gue mau tuh nggak bisa gitu, nggak pernah bisa, dan malah jadinya berantem gitu. Ketika lu mau gue kayak gini gue turutin, ketika gue mau lu kayak gitu lu nggak mau gitu, malah kayak bikin malah ribut atau berantem. Jadi menurut gue waktu itu gue sempet ada toxic di mana gue tuh tertekan, gue bingung untuk melakukan apa, tapi alhamdulillahnya sih gue sadar bahwa keputusan gue melepaskan dia itu lebih baik, karena menurut gue bahagia itu dari diri kita, bukan dari orang lain juga sih. Ada kayak bahagia dari orang lain, tapi diutamakan carilah kebahagiaan dari diri kita aja dulu, bahagiakan diri kita dulu, baru bahagiakan orang. Nah, bener banget sih ya. Keputusan Kak Najib ya buat ngelepasin hal toxic itu berarti emang dia lebih mikirin diri dia, dan kita emang harus gitu sih. Jadi jangan ngerasa bahwa tanpa dia lo nggak bakal bahagia. Atau kebanyakan tuh juga kadang-kadang orang-orang yang jadi korban toxic itu tuh mereka kayak gue nggak tega nih ninggalin pasangan gue takut dia kenapa-kenapa. Tanpa lo sadar, tanpa lo juga dia nggak kenapa-kenapa. Dan ketika lo takut dia depresi kenapa-kenapa, lo bukan bagian dari depresinya gitu. Lo bukan bagian dari yang dia pusingin, makanya dia mungkin lebih seenaknya. Kalau gue mau A ya A, B ya B. Kalau lo nggak bisa ya udah, emang gue begini orangnya. Padahal itu tuh nggak baik banget. Kayak ngepaksain seseorang terima kita dengan diri kita yang segini gitu.
Karena sebenarnya ya tadi toleransi tetap. Ya betul, saling bisa menghargai pasangan Mm-mm. lu, bisa bisa lu mau di ngertiin lah, lu juga harus ngertiin pasangan lu lah, kayak gitu. Jangan mau lu tuh selalu ngertiin pasangan lu, sementara lu tuh tertekan kayak gitu. Berarti ini ada satu lagi ya, kadang tuh tanpa kita sadari, padahal tuh, pasangan kita tuh ngomong kasar sama kita, terus berbuat yang kita nggak suka atau membuat kita sedih, tapi tuh ketika teman-teman tuh nanya, "Eh, pasangan lu kayak gimana sih?" "Ih, pasangan gue mah baik-baik aja." Padahal pada aslinya itu tuh dia menyakitkan buat lu, tapi lu coba menutupi itu biar mungkin kayak ibaratnya lu tuh kayak aib dari pasangan lu tuh nggak mau terbongkar atau kayak gimana. Itu tuh kadang tuh kita tuh nggak sadarnya kayak gitu. Padahal kita sakit hati karena perilaku pasangan, tapi ketika kita ditanya sama teman kita selalu merasa hubungan kita tuh baik-baik aja gitu. Padahal itu tuh tidak baik gitu. Lebih baik menurut gua kalau emang lu punya teman cerita, kalau emang benar-benar lu percaya sama dia, kalau emang lu mau cerita ya sok silakan cerita. Jangan jadi orang yang pura-pura bahagia padahal lu tuh tertekan kayak gitu. Bener gak sih Mas? Karena apa ya? Ya kayak tadi, terkadang kan orang tuh kalau udah terlanjur sayang banget, cinta banget itu, dia sampai lupa akan kebahagiaan dirinya sendiri. Kalau ngomong-ngomong Betul. pengalaman, gua juga ada. Apa tuh? Pernah juga aku ya, maksudnya toksik dalam bentuk fisik pernah. Padahal aku itu Mm-mm. ya termasuk punya prinsip laki-laki yang bagaimanapun gak akan ringan tangan. Maksudnya entah itu mukul Oke. kepada seseorang Asik. perempuan. Itu pantangan buat Rio ya. Karena ketika seorang laki-laki melakukan itu termasuk laki-laki yang mohon maaf ya agak kasar, pengecut teman-teman. Dan aku pernah dulu tuh sempet ya adalah kontak fisik tapi dipukul sama perempuan. Dan tapi nggak balas, ya disenyumin aja, dimaklumin. Nah ini loh teman-teman, sebenarnya kayak gini tuh perihal yang nggak seharusnya, entah itu kalian perempuan atau laki-laki, ketika udah kontak fisik, maksudnya memukul dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak sehat. Sebenarnya kalau toksik pun dalam hubungan juga nggak perihal fisik doang sih, dalam sikap kepada pasangan. Itu yang paling penting. Terkadang kita tuh lupa ya, kita terlalu over banget sampai pasangan kita tuh ngerasa salah terus, nggak pernah bener di mata kita. Nah itu kan kita egonya tinggi tuh, itu termasuk toksik juga. Padahal dalam suatu hubungan itu saling mengerti, bukan meninggikan ego satu sama lain. Bener banget. Kalau Kak Mendung Kalau sendiri gimana tuh? gue sih pernah sih berada di toxic relationship juga gitu. Kalau Rio tipe orang yang anti banget ya, mungkin kontak fisik gitu ya. Dalam arti mungkin memukul gitu. Kalau gue anti banget kayak dari segi lisan. Gue tuh ngejaga banget ya punya pasangan, gue nggak suka. Karena emang gue juga bukan orang yang kayak gitu. Ketika marah bisa ngomong apa aja gitu, nggak mikir. Dan kalau gue marah pun gue juga nggak bakal kayak begitu, karena yang udah ngata-ngatain, apalagi kalau main sampai kontak fisik, please fix banget tuh gue tinggalin. Gue orangnya mikir ke depan. Nah, kalau emang untuk toxic sendiri tuh mungkin gue lebih ke itu ya, gue nggak pernah dipukul sih, cuman lebih kayak guanya sendiri gitu yang membuat diri gue bahaya. Kadang gue nyakitin diri sendiri, bahkan gue pernah kayak membahayakan diri gue sendiri akibat dari gue nggak bisa ngeluapin apa yang gue rasain ke pasangan. Ketika pasangan gue pengennya A, gue turutin, tapi dalam hati gue pengennya B, ya kadang gue ngelampiasinnya itu tuh dengan apa yang bisa gue lakuin, nggak dengan yang ngungkapin. Di situ hal salah banget sih, emang gue sadar gue salah banget. Sampai di titik dimana gue ngerasa, wah gue nggak pengen nih nanti ke depannya, ketika gue udah serius banget, dia orang yang nemenin gue seumur hidup, tapi gue ngerasa gue nggak bahagia, gue ngerasa gue tertekan dan ngelukain diri sendiri, ya udah gue tinggalin. Karena tadi intinya gue lebih sayang sama diri gue sendiri. Gue harus tetap nomor satuin diri gue. Ketika gue nggak bahagia, ya udah. Meskipun gue sayang sih, tapi ya sudah gitu. Karena gue tahu mungkin bukan gue yang dibutuhin sama dia. Mungkin ya ada orang yang lebih pantas gitu. Gue jadi sedih. Tuh, tuh guys, dengerin tuh ceritanya Kak Mendung, Kak Rio, mungkin jadi ceritaku juga. Gimana ya, kalau misalkan kalian mikir kayak, aduh aku tuh
udah terlalu sayang sama dia gitu. Jadi aku tuh nggak bisa. Ibaratnya kalian tuh terjebak sama toxic relationship. Dibilang mau ninggalin tapi sayang atau lu ngerasa Banget. nanti takut kesepian, ya itu janganlah, jangan kayak gitu. Karena pada dasarnya percaya atau tidak percaya bakalan ada orang yang lebih membahagiakan lu daripada orang yang toksik sama lu. Kayak gitu ibaratnya lu misalkan punya mantan nih, lu punya kenangan yang indah-indah gitu, mantan lu juga toksik gitu. Tapi jangan sangka juga gitu, jangan salah sangka juga ketika lu buka perasaan baru terhadap orang baru, mungkin lu lebih indah lagi punya kenangannya, itu yang maksud gua. Jadi jangan takut kalau misalkan lu untuk meninggalkan cuman alasan karena lu terlalu sayang sama dia atau apa. Intinya kalau emang dia sayang sama lu, dia bisa memperlakukan lu dengan baik. Itu sih satu-satunya alasan kalau Benar. emang orang tuh sayang sama lu. Dan gue pernah dengar juga kata-kata begini, ketika lo ninggalin seseorang yang lo sayang, lo jangan takut karena lo nggak kehilangan orang yang sayang sama lo, tapi dia yang kehilangan orang yang sayang sama dia gitu. Ya udah, ketika lo udah tulus Waduh. tapi ternyata dia begitu, ya udah it's okay. Nggak apa-apa, nanti juga bakal ada kok yang sayang sama kamu. Percaya deh. Iya, betul betul. Nah, kalau dari Mas Yo nih, pesan-pesan buat orang-orang yang mungkin terjebak toxic relationship yang dimana dia tuh sebenarnya tertekan, tapi dia tuh takut untuk keluar dari zona itu. Oke, intinya sih buat teman-teman ya, buat kalian yang mungkin lagi di fase toxic relationship, yang pertama kalian jangan takut. Kalau ada suatu perihal masalah dalam suatu hubungan kalian, itu dibicarakan satu sama lain, terus saling mengevaluasi satu sama lain, dan nanti pasti akan ada jalan keluarnya buat masalah kalian. Karena gini, ketika kita nggak berani mengungkapkan perihal sesuatu, ya misalkan nih, nggak enak nih ya sama sikap dia nih, perihal apa, itu diomongin. Karena kalau semakin kita pendem, nanti lama-lama numpuk dan akhirnya meledak teman-teman, dan akhirnya ya mungkin tidak bisa terselamatkan hubungan kalian gitu. Intinya hubungan itu perlunya perihal komunikasi. Jangan sampai komunikasi kalian sama pasangan kalian berantakan. Ini harus dijaga bener-bener ya buat teman-teman. Tuh, dengerin dari Nah, gitu pesan-pesan Kak ya. Mendung, Kak Rio, mungkin dari pesanku juga. Dan mungkin bagi kalian nih yang punya cerita tentang toxic relationship, bisa komen ya nggak sih? Nanti kita Iya, bacain, boleh bener nggak? share juga ke Bener-bener. kita, boleh ceritain Hmm. gimana sih kamu keluar dari toxic itu sendiri atau mungkin masih terjebak di situ. Butuh saran ya, kayak konsultan dong kita ya. Heeh, benar benar benar. Jadi ya udah bagi kalian yang emang suka sama video ini, jangan lupa juga Jangan untuk lupa support. like, komen, dan subscribe. Iya, kalau Udah kata ya? Karyo jangan lupa diapain Karyo, di-share ya Karyo ya. Bener Bener-bener. nggak? Share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video kita selanjutnya bareng aku, Najib atau Rio. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.